Setiap hari kita syahadat, menyatakan keimanan tapi semu, palsu. Tidak ada ingat-ingatnya sama Tuhan. Itu yang menyebabkan hati kita tidak tenang. Akhlak kita, pribadi kita, yang dikatakan bahwa di perguruan figur atau suri tauladan kita itu junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau itu akhlaknya Al-Quran. Nah, kita murid kalau sudah ngefans sama junjungan Nabi besar kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Harusnya kalau menyatakan cinta sama Allah, kita harus mengikuti sifatnya, akhlaknya, ajarannya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Menjadi rahmatan lil alamin itu yang pertama adanya di dalam seluruh badan jasmani. Jadi kita gunanya belajar di dalam perguruan kita agar kita menjadi semakin dekat dengan Allah, agar kita semakin cinta dengan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin cinta, jangan mencintai diri sendiri, gak usah diri ini dicintai, tidak perlu. Allah dan Rasulullah yang perlu dicintai. Nah, kalau sudah cinta, pasti kita akan menjadi hamba yang menurut sami'na wa ta'na. Waktunya zuhur, berangkat sholat. Waktunya asar, berangkat sholat. Siap pokoknya menerima perintah Allah. Nah, seperti itu. Ketika lepas 5 waktu, habis subuh menunggu zuhur, jangan lupa sholatul daim. Bersyukur kepada Allah. Itulah ibadah rohani kita. Ibadah rohani kita. Jadi kita selalu bersyukur. Allah masih memberikan kehidupan napas kita. Disyukuri, jangan dilewatkan aja. Napas keluar masuk sambil ngobrol. Masalah dunia. Nah, habis hati ini dunia semua. Bagaimana mau mengenal Allah, bagaimana mau sampai ke Allah, bagaimana mau mencintai Rasulullah kalau hati kita penuh dengan gambar dunia, penuh gambar dunianya, banyak cita-cita, banyak angan-angan, panjang angan-angannya nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, lihat ya. Nanti harus begini, ya Allah. Panjang angan ceritanya, tidak boleh seperti itu. Hari ini, detik ini yang kita syukuri. Maka disitulah kunci kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki sholatmu, perbaiki sikap sabarmu. Sabar dalam mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Nah, ketika susah tetap istiqomah sholat, jangan ditinggalkan. Nah, ini enggak yang saya lihat, ketika ada masalah malas sholat. Kan seperti itu. Karena apa? Karena masalah dibawa ketika kita waktunya ibadah sholat. Maka sudah dibilangi, ketika menjalankan ibadah sholat jangan membawa urusan dunia. Sholat itu ikhlas lillahi ta'ala, kita berbakti, kita menyembah, kita buktikan bahwa kita ini hamba Allah. Ini saya mau tunduk taat kepada perintah Allah. Cukup itu aja. Masalah jangan dibawa. Nah, paham gak? Adanya masalah itu berarti Allah memberikan hikmah. Di balik setiap masalah, Allah memberikan pelajaran bahwa itu semua yang terbaik untuk kita.
walaupun itu musibah. Karena musibah itu tanda Allah cinta kepada kita, berarti Allah mengingatkan kita untuk segera kembali dan mendekat kepada Allah Allah. Jangan menyikapi musibah ini dengan pikiran yang negatif. Ya. Ambil hikmah, selalu baik sangka. Kan itu yang diajarkan di perguruan. Selalu baik sangka. Walaupun orang itu nyata-nyata zalim kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang itu datang kepada kita berarti atas kehendak Allah Allah. Berarti ada hikmah dan tujuannya kepada kita. Allah mendidik kita dengan berbagai macam musibah, ujian dan cobaan. Karena tanpa diuji, tanpa dididik, manusia akan lupa tujuan hidupnya ke negeri akhirat. Nah, paham ya? Makanya kita harus kenal diri. Kita ini siapa sih? Kita ini Nur Muhammad. Yang mana? Zahir batin. Berarti apa? Nur itu apa? Cahaya. Berarti cahaya ini harus kembali ke asalnya, yang bercahaya. Maka jangan kotori nur itu dengan perbuatan maksiat. Jangan kotori nur itu dengan satu kekotoran duniawi. Badan jasmani dijaga, jangan sampai kemasukan barang yang tidak baik. Yang tidak halal, jangan sampai masuk ke dalam badan karena badan jasmani ini nur, cahaya. Kalau badan ini dimasuki yang tidak halal, maka cahaya itu akan redup. Paham ya? Kalau redup berarti kita jauh daripada rahmatnya Allah karena kita tidak taat, tidak patuh dengan perintah Allah. Sudah dibilangi, badan jasmani ini milik Allah. Allah yang membentuk, Allah yang menitipkan kepada kita. Berarti kita diamanahkan untuk menjaga badan jasmani harus selalu bersih sampai nanti pulang ke rahmatnya Allah Ta'ala. Maka lihati para kekasih Allah Ta'ala itu, badannya gak ada yang hancur, badannya gak ada yang rusak, badannya gak ada yang dimakan ulat di tanah. Kenapa? Karena bercahaya badan itu. Badannya kekasih Allah Ta'ala bercahaya. Kenapa? Karena dijaga selama masa hidupnya. Dijaga dari makanan yang tidak baik, dijaga dari perbuatan yang tidak baik. Maka badan akan bercahaya. Kalau sudah bercahaya badan jasmani dan rohani, maka itu dikatakan selamat dunia akhirat. Karena bercahaya ini sudah pasti ibadahnya, kehidupannya mengikuti tuntunan Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Berarti lurus jalannya. Makanya di perguruan ini diajarkan ilmu kesempurnaan hidup. Perbaiki zahir kita, jauhi yang tidak boleh, yang dilarang sama Allah, jauhi. Punya tangan jangan sampai mukul, jangan sekali-kali. Kalau berani mukul orang di dunia, jangan salahkan. Nanti di akhirat kalian akan mendapatkan pukulan dari para malaikatnya Allah Sesungguhnya yang dipukul itu ya amal kita sendiri. Maka yang berbuat tidak baik akan kembali ke pemiliknya. Orang yang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Maka jaga tangan itu amanah. Nanti bisa berbicara sendiri kepada Allah Jangan sembrono, jangan sembarangan. Ingat. Kalau mau selamat dunia akhirat,
tangan, kaki jangan sampai menyakiti, jangan sampai mukul. Itu pesan saya kalau mau selamat. Hati-hati. Tangan ini amanah. Ini untuk menolong orang, untuk berbuat baik, untuk menyayangi orang, jangan disalahgunakan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini amanah. Kalau kita pakai mukul orang, menyakiti orang, mengata-ngatakan orang, menyumpahi orang, berarti yang berbuat itu siapa? Nafsu yang mempengaruhi kita. Berarti kita kan lepas kontrol berarti. Nah, itu loh. Berarti kalau lepas kontrol kita dikuasai nafsu amarah. Berarti kita sedang bersama nafsu, binafsi bukan billah. Hati-hati. Inilah perlunya belajar. Kita bela-belain dari rumah kita tadi, hujan-hujanan kita perjuangkan sampai di sini. Tujuannya apa? Agar mendapat ridhonya Allah, agar mendapat ampunannya Allah. Tuh, kita mengkaji, tidak ada yang sia-sia. Semua bermanfaat. Makanya hati-hati menjaga badan jasmani ini. Nah, hati-hati. Tuh. Contoh itu para wali Allah, kekasih Allah Ta'ala, badannya itu loh, tidak ada yang menyentuh di alam kubur. Bercahaya itu rahasianya itu aja. Kalau sudah bercahaya itu sudahlah, selamat insya Allah dunia akhirat. Karena kembali ke fitrahnya bahwa kita makhluk cahaya. Kalau sudah tahu makhluk cahaya, jangan kita mengikuti nafsu empat. Karena nafsu empat itu elemennya bukan dari cahaya. Elemen alwamah, elemennya dari tanah. Maka akan kembali ke tanah. Ini elemen amarah, elemennya hawa api. Maka ketika di alam kubur akan kembali ke alam api. Elemen supiah, dari elemen angin. Ketika masuk kubur akan kembali ke alam angin. Mutmainah dari elemen air. Maka ketika kembali masuk kubur akan kembali masuk ke dalam alamnya air. Kalau kita semasa hidup memuja di antara nafsu empat ini, maka kita akan terikat ke alam yang kita sembah. Berarti kan tidak sempurna. Berarti kan kita menyalahi janji. Janji kita asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Lah ini kok asal Allah kembali mengikuti nafsu empat, ya keliru ini. Paham ya? Maka nafsu itu jangan diikuti. Kenali nafsu alwamah, kenali, amarah, kenali. Kalau sudah kenal sifatnya, alwamah ini sukanya terobsesi dunia, amarah terobsesi dengan suka marah-marah, supiah suka mengejar kesenangan dunia, alwamah merasa sudah ahli ibadah. Kalau sudah kenali sifat-sifatnya jangan diikuti. Kalau mau selamat dunia akhirat, Kalau salah satu tidak bercahaya, itulah yang dikatakan tidak selamat. Gak bisa kembali akhirnya. Kan sudah dikatakan Nur Muhammad harus kembali semua, zahir batin. Makanya yang batin ini juga harus ibadah. Kebanyakan sekarang orang syariat badan jasmaninya 5 waktu, badan rohaninya tidak pernah ibadah bersyukur kepada Allah. Makanya hasilnya ibadah orang tersebut 5 waktunya tidak bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Habis sholat, mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.